Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa kembali di vlog kesayangan kita, vlog alam desaku. Hari ini kita mau mengeksplor kebun kangkung yang biasa ya teman-teman. Karena kemarin 1 minggu full kita itu sudah panen, jadi untuk hari ini kita mau membersihkan gulma-gulma yang ada di antara pohon-pohon kangkung ya kan ya teman-teman, karena ini sangat menghambat pertumbuhan juga kesuburan dari pohon kangkung ini. Dan untuk cuaca hari ini mendung dan agak sedikit gerimis ini malah teman-teman. Rerumputan kayak gini ini sangat mengganggu dalam pertumbuhan tanaman ya teman-teman. Apalagi untuk tanaman seperti, kalau untuk singkong sendiri sih bisa bertumbuh dengan baik. Tapi untuk tanaman seperti cabai, terong, atau kangkung ini sangat menghambat. Gerimis melanda, aduh. Tapi nikmat nih teman-teman. Pagi-pagi ini sudah diguyur gerimis. Dan biasa kita berteduh di bawah saung. Dengan ditanami istri juga kopi hitam. Dan semoga hujan hari ini membawa berkah ya teman-teman. Dan untuk cuaca hari ini tumben ini, biasanya kalau untuk hujan sendiri biasanya sore hari. Ini kenapa tumben pagi hari hujan? Bismillah, semoga sih hujan membawa berkah. Dan bagi saya untuk merelaksasi pagi biar fresh pikirannya ya kesini teman-teman. Menghindari polusi udara, yaitu ya ke ladang atau ke sawah. Kalau enggak ke hutan pinus di pegunungan yang sudah saya eksplor kemarin. Itu juga hutan pinus yang ada di Sawangan sangat bagus. Cuman kalau untuk pagi hari harus kulitnya pakai sovel karena banyak nyamuk. Dan untuk tanaman kangkung minggu ini agak sedikit jelek karena pertama banyak hama wereng, ulet, dan juga walang sangit. Ketambahan lagi banyak gulmal-gulmal kayak gini nih teman-teman. Ini juga sangat menghambat nih. Kalau di tempat saya ini namanya apon-apon. Nggak tahu di tempat teman namanya apa. Ini kayak gini teman-teman. Ini sangat mengganggu sekali, makanya kita bersihin. Biar kalau misalnya kita kasih garam itu, garamnya bisa meresap ke dalam tanah yang ada tanaman kangkung ini. Kalau nggak dibersihin ininya, apon-aponnya, jadi garam itu kalau disebar kehambat tumbuhan kayak gini teman-teman, tumbuhan apon-apon atau rumput-rumput liar kayak gini. Jadi asupan nutrisi dari garam ini tidak masuk ke dalam pori-pori kangkung, jadi sangat menghambat sekali. Dan untuk cuaca hari ini seger, adem, dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk merawat kebun kangkung juga tanaman-tanaman di sekitar ini kayak palawija, buat menambah buat menambah ekonomi lah. Karena di musim kayak gini paceklik atau mencari kebutuhan ekonomi agak sedikit sulit, jadi alhamdulillah bisa buat tambah-tambah teman.
Dan untuk tanaman yang ini baru kita tanam sekitar 1 minggu. Ini tanaman baru panen kemarin. Ini sangat bagus. Tapi kalau untuk tanaman yang sebelah sana ataupun sana, itu udah banyak rerumputan, juga harus diwatun ya teman-teman. Kalau di tempat saya namanya watun, kalau di tempat Anda nggak tahu apa namanya. Nih hambanya kayak gini nih teman-teman. Nih hama ulet. Ini sangat mengganggu. Juga daun-daun yang seger ini pada bolong kayak gini nih kalau dimakan ulat. Makanya harus dibunuh. Kalau bisa disemprot. Tapi kalau untuk semprot makan waktu 4 atau 5 hari untuk panen, karena semprotnya ini, pestisidanya ini juga sangat bahaya ya. Kalau misalnya disemprot langsung dipanen, harus dicuci bersih dulu. Dan untuk menambah hasil ekonomi, saya juga menanam pohon pisang di sebelah sana, pisang kapok, pisang lempeneng, juga pisang dongkal. Tapi untuk pisang raja ataupun pisang ulin ini sementara kita hapus dulu karena cuaca sore ini kan lagi musim hujan. Jadi untuk pisang ulin atau lempeneng kurang bagus kayak gitu. Ya buat kalian yang punya lahan ya tolong digarap atau diolah, karena untuk penghasilan tambahan, terutama untuk kaum tani ya, untuk pemerintah ya tolonglah untuk kaum tani diperhatikan lagi, karena generasi Z untuk kedepannya ini nggak tahu mau gimana nantinya kayak gitu. Kalau bisa kaum tani ini diperhatikan biar bisa sukses ke depannya, terutama untuk pestisida ataupun beli pupuk organiknya ini dikasih subsidi lah, jangan dipersulit. Apalagi kalau saya pribadi ini kan tanah semen, nggak punya sertifikat untuk bikin kalau untuk beli yang subsidi itu saya harus bikin kartu tani dulu, dan persyaratan untuk bikin kartu tani kan harus ada sertifikatnya ya gitu. Nah, beda halnya dengan tanaman genjer kayak gini teman-teman. Ini memang gulma, tapi kalau banyak bisa kita panen, kita jual, karena di pasaran saya banyak pesanan genjer kayak gini. Kalau di tempat saya genjer atau gendot, nggak tahu di tempat kalian apa namanya. Jadi jangan takut untuk hidup miskin ya kalau menjadi petani. Bismillah, kita percaya saja. Ya kalau bisa sih kita pertanian ini sebagai bukan pokok ya. Kalau bisa ini sebagai sampingan lah. Kita punya pekerjaan yang lain. Kayak gitu ya. Saya mohon untuk buat pemerintah, khususnya untuk kaum petani ini kan ibaratnya sebagai pokok, ibaratnya cikal bakal pokok kepala di negara ini. Kalau nggak ada kaum tani, coba kalian mau makan apa? Terutama di sektor pertanian ini, Chan, benar-benar harus diperhatikan banget. Biar generasi Z untuk kedepannya ini nggak takut untuk menjadi petani, karena petani ini pertama banyak cobaannya, kotor, ya memang capek juga, terus hasilnya juga kurang mumpuni kalau nggak telaten, terutama di soal pembelian pupuk organik ataupun pestisidanya ini juga terhambat. Buat saya pribadi ya, kalau bisa ya diperhatikan, dirangkul lah untuk kaum petani biar kedepannya ini bisa makmur. Karena kalau misalnya kita di Indonesia ini, kalau misalnya ini kan negeri yang gemari pahlaw Cinawi, kalau misalnya kaum tani ini tidak diperhatikan, dianaktirikan, terutama ibaratnya yang dirangkul hanya sekedar untuk kaum pejabat ataupun pegawai-pegawai yang lain, kaum buruh dan kaum tani ini dianaktirikan, nantinya kedepannya juga tidak berkembang. Akhirnya kita negara ini harus, terutama untuk hasil pertanian, harus impor dari negara lain kayak gitu. Terutama untuk padi saja ini sedang dalam masa jarang panen ya.
Di sebelah sana kan ada padi. Nanti kita explore ke sana. Itu juga sama kayak gitu. Kemarin saya sudah eksperimen bikin beras dari singkong. Ya buat cadangan lah. Kalau misalnya hasil panen negara kita ini tidak bagus, jadi kita beralih ke kayak ini. Kayak desa Gunung Kidul itu kan makannya padi singkong, bukan padi singkong, beras singkong kayak gitu teman-teman. Dan tujuan saya mengeksplor pertanian kayak gini ya hanya sekedar sharing ataupun apa namanya ya, buat motivasi untuk generasi Z, karena petani ini memang bukan pekerjaan. Ya bisa dikatakan pekerjaan, bisa dikatakan enggak, karena kalau misalnya bukan dikatakan pekerjaan pun ini juga ada hasilnya loh teman-teman. Yang penting kita telaten aja. Per hari lumayan ini loh kayak gitu. Dan saya doakan buat para petani kedepannya bisa dirangkul oleh pemerintah biar mendapat, kalau misalnya gagal panen, syukur-syukur mendapat kompensasi ataupun bantuan kayak gitu. Karena sekarang maaf saja ya, yang namanya BLT ada yang salah sasaran kayak gitu. Jadi untuk kaum petani sendiri kalau bisa ada kompensasi bantuan tersendiri kayak gitu teman-teman. Bismillah saja. Dan buat kalian yang suka dengan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kayak gitu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.